Mergo ayu luputo ing lara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kawan-kawan dan selamat datang di channel kisah mistis kita ini, yang akan membawakan sebuah kisah kejadian tertabraknya sebuah mobil minibus yang tertabrak kereta api dengan semua penumpangnya meninggal dunia. Sebelumnya, 3 hari sebelum itu, di kampung sekitar perlintasan itu memang sedikit agak aneh. Berkembang cerita di masyarakat jika satu malam itu terdengar suara gamelan yang seperti orang punya hajat, meskipun itu terdengar sayup-sayup. 1 minggu atau beberapa hari setelahnya akan ada kecelakaan. Di 3 hari sebelum kecelakaan itu, selama 3 hari full warga itu mendengarkan suara gamelan misterius itu yang biasanya dimulai pukul 10 malam sampai bahkan mendekati subuh baru selesai, dan suara itu didengar kok oleh warga sekitar perlintasan rel itu. Sekitar jam 7 malam, berarti 3 hari setelah warga mendengarkan alunan gamelan itu, terdengar suara bertabraknya benda keras dan sebuah suara benda berat yang jatuh di air. Perlintasan rel ini sendiri yang dijadikan jalan, sebelah baratnya adalah sebuah sungai yang cukup besar dan lebar. Mendengar suara keras tadi, warga kemudian berkumpul ke lokasi yang diduga itu perlintasan rel, dan benar aja dari keterangan saksi yang ada di belakang mobil maupun di seberang mobil tadi menceritakan kalau rel yang barusan dilewati kereta api menabrak sebuah mobil. Waktu itu kita belum tahu kalau jumlahnya berapa atau mobil jenis apa yang tertabrak. Tapi dari saksi tadi sudah jelas kalau semua korban tadi di dalam mobil terlempar ke sungai yang waktu itu kondisi airnya cukup tinggi. Entah bagaimana prosesnya, datang polisi dan mobil ambulan untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang tertabrak tadi. Karena dirasa tidak memungkinkan, evakuasi dilanjutkan pagi harinya dengan membawa alat berat, karena memang sudah dipastikan dari cerita-cerita tadi kalau korban tadi jatuh ke sungai. Setelah selesai evakuasi, singkat cerita, malamnya terjadi sebuah fenomena yang membuat warga tidak nyaman. Sekitar jam 9, karena ada kejadian itu, untuk warga kampung biasanya akan cenderung lebih sepi karena
mungkin masih trauma atau mungkin karena kepercayaan tertentu. Sekitar jam 9 itu ada sebuah tangisan yang diperkirakan seorang laki-laki yang berjalan mondar-mandir kira-kira radius sampai 100 meter dari perlintasan rel itu sambil menangis kesakitan. Nanti sekitar berapa menit hilang, dan kemudian disusul lagi suara-suara orang minta tolong atau menjerit. Dan itu benar-benar seperti mereka berlalu lalang, bolak-balik, dan tidak ada satupun warga itu berinisiatif untuk mendekati atau menanyakan, karena mereka cukup yakin kalau yang mereka dengar itu adalah suara sosok yang mungkin menyerupai, yang memanfaatkan situasi pasca kecelakaan yang memakan 8 nyawa tadi. Kejadian itu sampai hampir subuh baru hilang terus. Ya, tentu saja warga merasa terganggu dengan kejadian itu. Pagi harinya cerita menyebar, kondisinya semalam pasca terjadi kecelakaan itu seperti apa, fenomenanya. Karena cerita itu berkembang dan memang di perlintasan rel itu sendiri sering kali terjadi kecelakaan yang menewaskan korban. Hari selanjutnya di malam kedua itu terjadi lagi kejadian yang hampir sama dan mirip. Hanya kali ini ada kejadian yang lebih ekstrim lagi, di mana rumah yang terdekat dengan perlintasan rel itu malam-malam diketok suara orang yang merintih kesakitan tadi. Ya, tuan rumah tentu saja tidak berani untuk membukakan pintu karena di pikiran mereka dan warga sekitar itu sudah yakin bahwa itu bukan sosok tamu sebenarnya, bukan tamu sosok manusia seperti kita. Paginya lagi cerita itu berkembang, dan tidak hanya 1-2 rumah yang diketuk malam itu, tapi ada hampir 7 rumah yang enggak berurutan itu diketok. Ya, dari cerita itu keresahan warga mulai muncul karena di 2 hari itu secara otomatis kegiatan istirahat terganggu, dan dengan anak-anak yang mulai ketakutan, kampung yang memang seperti biasanya itu sepi, ini jadi lebih sepi lagi dan terkesan tintrim atau mencekam. Orang-orang yang lewat di situ pun kalau sudah melewati maghrib sangat-sangat jarang, karena cerita-cerita itu sudah mulai berkembang di masyarakat yang dekat
situ maupun di kampung-kampung sebelum dan sesudah, atau mungkin malah menyebar sampai desa-desa lainnya. Ditambah lagi di situ memang memiliki latar belakang rel kereta api yang sering sekali memakan korban. Malam harinya sehabis sholat maghrib itu warga bertemu dengan Pak Ustadz Kiai Musola. Itu berembuk setelah sholat maghrib tadi dengan Pak RT dan tokoh-tokoh masyarakat di situ yang dituakan, yang biasanya memang sholat maghrib di musola itu jadi satu momen banyak berkumpulnya warga di situ. Dari unek-unek warga atau keresahan warga tadi, diambillah langkah untuk mengadakan selamatan swadaya yang esok harinya akan diadakan di musola setelah sholat maghrib juga. Jadi agak gerak cepat karena mengingat teror yang ditimbulkan ini sudah 2 hari dan sangat meresahkan. Malam harinya lebih mencekam lagi. Selain suara yang merintih kesakitan dan berlalu lalang, dan banyak warga yang diketok, dan itu random, itu mulai terdengar suara-suara rintihan dan seperti menanyakan, endi tanganku, endi tanganku, endi tanganku, mana tanganku, mana tanganku, mana tanganku. Suara itu yang terdengar malam itu paling lama, hampir sampai jam 2 pagi. Misalnya ini ada suara, dia sambil jalan 15 kemudian hilang, nanti muncul lagi, nanti muncul lagi. Dari situ pagi harinya cerita tentang rintihan suara tadi yang dibarengi dengan pertanyaan mana tanganku itu menjadi sebuah pemikiran baru bagi warga sekitar, kalau memang kemungkinan ada korban yang sudah dievakuasi tadi tertinggal anggota badannya, yaitu tangannya. Nah, warga kan bingung juga bagaimana cara nyarinya karena kejadian sudah 3 hari dan posisinya kemarin korban dievakuasi semuanya berada dalam air di dalam sungai. Selanjutnya beberapa perwakilan termasuk Pak RT siang itu mendatangi imam musola atau kiai musola yang biasanya juga sering diminta bantuan untuk sesuatu yang dalam tanda kutip gaib dan dianggap mengerti hal-hal yang seperti itu, yang mistis maupun dunia lain. Dari keterangan Pak Kiai tadi, entah apa yang dilakukan, Pak Yai tadi mengatakan kalau ada memang satu tangan mulai dari lengan tangan sampai dengan jari itu tertinggal yang
letaknya di lambiran sungai atau di pinggir sungai, dekat dengan pohon kresen yang tumbuh di pinggir sungai. Nah, itu agak tertutup dengan ilalang yang memang lokasi evakuasi jenazah tersebut agak jauh karena kemungkinan mobil tadi dan korban-korbannya terseret aliran air dan luput dari evakuasi petugas. Nah, setelah dari Pak Kiai langsung beberapa orang itu juga meminta beberapa warga untuk mencari potongan tangan tersebut yang dikatakan sesuai petunjuk tadi. Satu rombongan itu bergerak mencari dan tidak lama kemudian ditemukanlah potongan anggota badan tadi yang kondisinya sudah mulai membusuk. Diambil, kemudian dibawa kembali ke Pak Kiai tadi, ke rumahnya, untuk menanyakan dan berembuk bagaimana baiknya potongan tangan ini akan diapakan. Ya, akhirnya disimpulkan, disepakati untuk menelpon polsek terdekat yang kemudian diminta untuk mengantarkan ke rumah sakit yang dipakai untuk menginapkan jenazah-jenazah yang sebelumnya menjadi korban kecelakaan tadi. Sore ini cerita agak berat. Sorenya seperti yang kemarin direncanakan waktu di musala untuk mengadakan selamatan, diadakan dari swadaya warga dan dari Pak Kiai tadi menyarankan untuk melakukan selamatan tadi di sekitar perlintasan rel itu, yang memang tidak jauh dari situ ada lokasi agak lebar, ya jalan itu juga, itu kan jalan tanggul yang dilewati para pejalan motor maupun sepeda maupun mobil itu memanfaatkan tanggul sebagai jalan. Nah, di dekat situ memang ada perempatan yang memang cukup luas untuk menampung beberapa orang, tapi ya tetap menutup jalan. Dan di jalan itu akhirnya diadakan selamatan yang intinya mendoakan korban dan permintaan keselamatan untuk warga sekitar maupun para pengguna jalan yang melewati perlintasan rel itu. Setelah itu selesai, malam harinya teror itu masih ada, tapi intensitasnya berkurang jauh. Hanya sekitar jam 12:30, jam 11:30 atau jam 2:30. Jadi cerita ini nggak seperti pertama, di hari pertama kedua tadi sebelum dilaksanakan acara selamatan tadi. Dan itu mungkin kan hanya episode lain dari sebuah ketakutan warga yang mungkin diceritakan kembali, tapi ya nggak tahu ya, wallahu alam, itu ya pengalaman warga juga yang menceritakan kejadian ini.
perlintasan rel ini semakin sepi dilewati karena dari banyaknya kasus tabrakan yang memakan korban dan yang terakhir tadi meninggalnya 8 orang, itu membuat pengendara ketika malam maupun siang maupun pagi itu intensitasnya lebih sedikit dibandingkan sebelum kecelakaan yang menimpa 8 orang tadi. Mereka lebih memilih jalur alternatif lain yang agak memutar, tapi mereka yang jelas lebih nyaman karena banyak-banyak cerita yang beredar di situ tentang penampakan ataupun ketakutan mereka sendiri tentang bahaya perlintasan rel itu. Sampai kemudian berubah beberapa tahun, saya sendiri melewati perlintasan itu. Kampung yang di situ dulu agak ramai, ya mungkin dihuni sekitar 40 kakak atau lebih sedikit ya, agak ramai. Beberapa tahun ketika saya lewat situ terlihat memang agak sepi, seperti ditinggalkan atau berkurang jumlah orang yang menempati di sekitar rel perlintasan tadi. Sampai di tahun ini kemarin waktu mudik lebaran saya coba lewat di situ, daerah situ benar-benar sepi dan hampir tidak ada pemukiman yang di radius sekitar 200 meter setelah atau 200 meter sebelum, dan itu memang sekarang sudah tidak lagi digunakan untuk akses jalan umum kecuali warga yang melintas dekat situ, karena ada jalan lain yang lebih baik, lebih lebar dan melewati perlintasan kereta api yang sudah dijaga oleh petugas. Ya, demikian sebuah kisah dari saya. Mohon dukungannya untuk berkembangnya kembali channel kisah mistis kita ini, karena masih sangat banyak sekali kekurangan yang harus saya perbaiki untuk lebih baik ke depannya. Demikian kawan-kawan semua, selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking loro pan samyo bali, sakeh ngomong pan sami mirudo, welas asih pandulu